Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Kali ini, tanaman cabai ORE212 berusia 96 hari setelah tanam. Untuk kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan cabai yang kedua. Pemetikan dilakukan pada jam 9 pagi, serta diusahakan pada saat cuaca cerah. Untuk pemetikan kedua, Mimin mendapatkan 9 kg dari 55 batang tanaman. Dilanjutkan pada hari berikutnya, pada usia 97 hari setelah tanam, Mimin melakukan spray yang ke-18. Kali ini Mimin menggunakan Kalinet dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Kalinet mengandung kalium 13,8%, fosfat 12,33%, boron 16.200 ppm, dan mangan 205 ppm. Kalinet bermanfaat untuk meningkatkan bobot, kualitas, ukuran, rendemen, serta daya simpan hasil panen. Juga bermanfaat mempertahankan kondisi daun tuh agar tetap berfotosintesis, serta untuk mencegah kemacetan pertumbuhan pada titik-titik tumbuh seperti tunas, ujung akar, dan anakan. Kemudian menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dengan merek Demolition dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Demolish 18 ICI merupakan insektisida racun kontak dan lambung berwarna kuning berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama kutu seperti kutu tripeh, kutu daun, dan tungau. Selain itu juga mampu menangani wareng coklat dan ulat daun pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, padi, kentang, tomat, kacang panjang, krisang, dan kelapa sawit. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Degue Spreader. Menggunakan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Degue Spreader adalah surfaktan pestisida yang mengandung bahan aktif perekat, perata, dan penembus. Dapat digunakan dalam campuran insektisida, fungisida, bakterisida, dan herbisida. Meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Kemudian Mimin menggunakan fungisida dan bakterisida dengan merek Nordox dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Nordox berfungsi untuk mencegah layu bakteri pada tanaman cabai. Kemudian dikocok hingga merata, hingga siap melakukan penyepraian. Kali ini, kita akan lebih memahami mode of action untuk mencegah resistensi hama part 2. Dilansir dari Bumi Kita, YD, dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT, baik jenis serangga, bakteri, maupun fungi atau jamur menggunakan pestisida. Sebaiknya kita kenali istilah mode of action. Dalam bahasa Indonesianya mode tindakan atau mode aksi atau cara kerja. Mode of action digolongkan berdasarkan cara bahan aktif pestisida tersebut bekerja mempengaruhi sistem organ tubuh sasarannya. Mode of action dibuat oleh para ahli dari kalangan penemu bahan aktif, formulator, peneliti morfologi organisme, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan bahan aktif pestisida tersebut. Maksud disusunnya mode of action adalah memberikan informasi mengenai sasaran aksi pestisida terhadap organisme pengganggu OPT sasaran, dan sebagai panduan kepada para pengguna dan pihak-pihak berkepentingan, seperti penyuluh pertanian, konsultan pertanian, penyalur pestisida, untuk memilih pestisida yang tepat. Tujuannya menghindarkan terbentuknya resistensi atau kekebalan OPT lebih cepat. Penggolongan mode of action sebagai berikut. Mode of action digolongkan pada bagaimana bahan aktif pestisida itu bekerja terhadap organ-organ serangga sasaran. Disimbolkan dengan kode warna dan membaginya menjadi beberapa grup di bawah ini. Untuk mengetahui secara lengkap bahan aktif insektisida apa saja yang termasuk dalam masing-masing golongan, bisa diunduh pada link di bawah ini. Anda bisa print dan menggunakannya sebagai pedoman dalam setiap kali aplikasi insektisida. Yang pertama, target pada syaraf dan otot, warna tabel biru. Bekerja dengan menargetkan syaraf dan otot serangga. Terdiri dari grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
14, 19, 22, 28, 29, 30, dan 32. Pada sistem syaraf serangga, terdapat saluran-saluran penyampai sinyal-sinyal ke seluruh bagian tubuh yang dikendalikan otak. Sinyal-sinyal tersebut dibawa oleh senyawa organik bernama asetilkolin. Asetilkolin ini dibentuk oleh enzim bernama asetilkolinesterase. Insektisida dalam grup ini berfungsi mengganggu atau menggagalkan terbentuknya enzim asetilkolinesterase, sehingga fungsi-fungsi organ tubuh serangga mengalami kelumpuhan dan hingga mengalami kematian. Insektisida yang tergolong dalam mode ini pada umumnya bekerja dengan cepat. Yang kedua, pengganggu pertumbuhan serangga warna tabal hijau. Serangga tidak mempunyai kerangka atau tulang belulang layaknya manusia dan hewan mamalia. Tubuhnya disangga oleh kulit luar yang keras, bayangkan semacam baju ziarah, baju perang yang keras dan kuat. Kulit luar yang keras itu disebut kitin. Ada dua hormon yang terlibat dalam proses pembentukan kitin ini, yaitu hormon juvenil dan hormon ecdison. Sepanjang perkembangan siklus hidupnya, serangga harus mengalami proses metamorfosa dan pergantian kitin. Proses ganti kitin ini disebut molting atau ganti kulit. Ini terjadi karena kitin tidak bisa berkembang secepat tubuh serangga. Jika kita bayangkan, seperti prajurit remaja yang beranjak dewasa dan baju ziarahnya tidak cukup lagi dipakai, maka harus ganti yang lebih besar. Jika proses ganti kulit ini terganggu atau gagal, maka serangga akan mati. Selain itu, tubuh serangga tersusun atas lipida yang membentuk dagingnya, terutama saat masih stadia larval atau ulat. Jika lipida ini tidak terbentuk dengan baik, maka serangga juga akan mengalami kematian. Insektisida yang bertugas mengganggu dan menggagalkan pembentukan kitin dan lipida ini terdiri dari grup 7, 10, 15, 16, 17, 18, 23. Yang ketiga, pengganggu pernafasan serangga warna tabel merah maron. Insektisida dalam kelompok ini bekerja dengan mengganggu proses respirasi atau pernafasan pada serangga sasaran, menghambat transport elektron dan fosforilasi oksidatif pembentukan energi oleh adenosin trifosfat atau ATP. Insektisida yang termasuk dalam golongan ini adalah grup 12, 13, 20, 21, 24, 25. Yang keempat, pengganggu sistem pencernaan warna tabel orange. Kelompok racun pencernaan ini bekerja dan mengganggu atau merusak jaringan pencernaan serangga sasaran, sehingga serangga yang terkena insektisida ini tidak mampu lagi untuk memakan tanaman. Yang termasuk dalam kategori ini biasanya berupa mikrobe atau virus spesifik Lepidopteran yang disemprotkan atau diekspresikan dalam bentuk transgenik. Yang termasuk grup ini adalah grup 11 dan 31. Yang kelima, non-spesifik, warna tabel abu-abu. Kelompok non-spesifik ini biasa disebut pula uncertain compound. Terdiri dari insektisida berbahan kimia teknis sintetik. Senyawa-senyawa botanikal diperoleh dari ekstrak, minyak, maupun esensi tumbuhan, berbahan mineral aktif, dan sebagian lagi berupa spora cendawan entomopatogen seperti Metarhizium anisoplia dan Beauveria bassiana. Kelompok ini belum terdefinisikan hingga kini karena belum ada penelitian dari ERAC yang memang tidak ada ketersentuhan kepentingan dengan komersialisasi para produsen pestisida sponsor. Karena belum ada penelitian, maka belum diketahui pula resiko resistensinya. Yang termasuk kelompok ini adalah grup 8, yaitu UIHAM, UNB, ONIU, NNF, dan UNL. Menerapkan insektisida berdasarkan mode of action. Pertama, Anda bisa mendownload file mode of action di link tersedia di bawah ini. Tidak perlu dilapalkan, cukup di-print dan jadikan pedoman setiap kali menghadapi serangan hama. Misalkan saat ini lahan Anda dan sekitarnya sedang menghadapi serangan kutu daun dan trips. Silahkan cari tahu di petani sekitar atau kios pertanian. Bahan aktif apa yang mereka pakai dan cocokkan di tabel termasuk grup yang mana. Misalkan, petani di sekitar menggunakan bahan aktif imidacloroprid yang masuk dalam grup 4E
neonicotinoid, dan abamectin masuk dalam grup 6. Avermectin, yang mana keduanya termasuk racun syaraf. Anda sebaiknya tampil beda, memilih menggunakan racun syaraf dikombinasi dengan racun penghambat tumbuh serangga, misalnya kartap hidroklorida yang masuk grup 14, golongan neristoxil, racun syaraf. Dikombinasi dengan buprofezin masuk dalam golongan 16, penghambat kitil. Demikian pula untuk jenis-jenis hama yang lain seperti golongan ulad. Jika strategi ini masih membingungkan, bagi Anda, cukup Anda terapkan untuk hama serangga yang sudah mengalami resistensi di wilayah Anda. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.